Cerita dimulai. Di siang bolong, melompong, ada seorang gadis berlari-lari. Lontong, lontong, kemarilah gadis kecilku. Ayo main bareng abang-abang. Dia rupanya gadis ini dikejar-kejar sama preman kampung. Anjir, ikutlah dengan kami, wahai gadis cantik. Nggak usah melawan. Abang-abang ini cuma ngasih kamu enak-enak kok. Kami akan memberimu 3 menitan deh untuk merasakan mentimun yang segar dan panjang, kata 3 preman itu. Menurutlah, menimpunnya, maksud admin mentimunnya yang masih hijau baru dipetik dari kebun. Lepaskan aku bang, aku nggak mau deh dengan mentimun kalian yang sudah karatan. Nani? Kurang ajar. Rupanya tiba-tiba ada yang menghentikannya dan ngasih bogem mentah. Preman kampung, sebaiknya kalian pergi dari sini sebelum aku hajar lebih lagi. Kurang ajar, beraninya menyerang kami begitu-begituan aja. Kamu jadi pahlawan ya? Matilah kau. Dan terjadilah pertempuran dahsyat antara preman kampung melawan seorang pemuda. Dan ternyata preman kampung itu mengalami cedera yang sangat parah. Kau ini kurang ajar. Siapa kau sebenarnya? Berani-beraninya menghajar kami sampai gigi kami jadi ompong. Namaku Tuan Muda. Ini adalah Long Hwa-sion. Sini sang MC memperkenalkan dirinya bernama Long Hwa-sion. Anjir, dia sangat ganteng banget. Mulai hari ini, gadis ini adalah di bawah perlindunganku. Kalian macam-macam siap-siap saja untuk merasakan bogem mentahku. Hwa-sion, Tuan Long, aku ingin menikahimu. Gadis-gadis di sana pun terpesona dengan ketampanan sang MC kita. Oh my god, aku merasa berdosa karena telah menjadi tampan, kata sang MC di dalam hatinya. Kenapa kau membuatku menanggung dosa ini, wahai surga yang di atas? Hwa-sion, aku ingin mengundang anakmu untuk makan malam. Hwa-sion, kau sangat tampan. Hwa-sion, ternyata di sini cuman ngimpi saja. Anjir, bener-bener gua kena prank. Aku Long Hwa-sion langsung digablok sama bapak-bapak tua, entah ini siapa. Sang MC pun terkaget-kaget karena dia ada orang yang menyerangku. Anjir, siapa anjir yang nyerang gua? Katanya di dalam hati. Anjir, Pak Manajer, aku bisa menjelaskan. Rupanya di sini ternyata sang Hwa-sion ini tertidur di kantornya sehingga manajernya marah murka sejadi-jadinya menjelaskan kepala gundulmu. Apakah perusahaan ini perusahaan bapakmu apa gimana? Apakah sungguh berpikir kamu bisa ngorok seenak jidat lu di sini? Kau hanyalah pekerja magang kontrak, outsourcing. Besok juga gua pecat. Kenapa tidak mengaca pada dirimu sendiri kalau kau adalah sampah yang tidak berguna? Kata manajer di sana yang marah-marah kepada Hwa-sion sang MC kita. Apa kau nggak suka dengan diku? Tunjukkan padaku kalau kau nggak suka. Diomelin terus, kaki 4 pun keluar di sini. Anjir, kayak budak korporat yang menjadi sampah masyarakat. Ayo, itu pun jika kau punya keberanian. Dan temannya pun hanya ketawa cekikian melihat penderitaan sang MC kita. Tiba-tiba saja di sini sang manajer menerima atau membuka, mungkin mengetahui sampah macam apa yang sedang kau baca. Bacaan itu, sepertinya aku sudah buta karena telah merekrut pecundang sepertimu. Aku Long Hwa-sion, dewa yang mana nih? Dewa yang macam apa itu? Sampah semua. Mengatakan kalau kau itu sampah, itu berarti aku sedang menyanjungmu. Dasar sampah. Di sini rupanya sang manajer sudah kelebihan batas dan membuang artikel yang telah ditulis oleh sang MC kita. Rupanya ini bacaan yang membuat kamu ngorok. Rupanya di sini ring amarah sang MC pun semau meledak. Jangan impulsif, tahan saja. Itu kau ingin mempertahankan pekerjaanmu, yang sabar, kata orang-orang di sana, teman-temannya yang ngasih hiburan kepada sang MC. Kenapa? Apa kau ingin memukulku? Aku katakan padamu, menyingkirlah dari hadapanku. Rupanya amarah sang MC sudah melampaui batas. Berhati
Berhenti Siti Lau. Dasar manajerku parat. Rasakan ini, dihajarlah sang manajer itu dengan pukulan antah berantah. Beraninya kau memukulku, kau ku pecat. Bacot, aku akan tetap menghajar mulutmu. Langsung saja dihajar habis-habisan oleh anak buahnya sini manajer ini. Biar tahu rasa. Kamu pikir aku ini manusia macam apa? Aku nggak peduli dipecat. Kenapa kau itu? Karena kau memaksaku kerja sepenuh hati, ha? Yang gue lembur di sini nggak dibayar, kerjaku nggak becus. Memangnya siapa yang mengambil pujian atas hasil kerja kerasku? Hah? Tolong, dia sudah gila. Rupanya di sini kerja keras sang MC tidak dihargai. Dan hey, kau manajer sialan, ingat aku, namaku Long Hasan. Rasanya menyenangkan saat menghajar babi gemuk sepertimu. Setelah aku puas menghajar babi gemuk itu, aku menjadi pengangguran setelahnya. Blacklist dia, aku ingin dia jadi gelandangan. Namaku Long Hasan, umur 20 tahun, seorang pria yang berada di lapisan bawah masyarakat tanpa uang, status, bahkan sang pacar. Di sini gua keluar dari jobku karena memukul sang manajer. Hasan, kau dengarku pecat. Ya, itu biasa sih. Lagi pula tempatmu itu mengerikan. Datanglah ke tempatku dan aku akan memberimu 100.000 per bulan. Hah? Selama kau membuatku senang, kau bisa mendapatkan uang sebanyak yang kau mau. Aku tidak mau untuk dijual, kata sang MC di sini. Anjir, apakah dia mau jadi gua sales MLM? Sini sang MC kita pun mengaca di pinggiran kota. Ada sebuah kaca ya. Ya, gue memang gantengnya sangat sia-sia sambil dan sendiri. Bukankah penampilanku seharusnya dikelilingi oleh wanita cantik seperti dalam novel dengan 3 istri dan 4 selir? Anjir, kata ini. Dan di sini ada ibu-ibu membawa anaknya. Paman itu aneh deh, Bu. Jangan dilihat, dia sedang gila. Kenyataannya hanya disukai emak-emak saja. Anjir, tunggu dulu. Tidak. Aku akan mati kelaparan atau mati kedinginan jika ini terus berlanjut dan aku tidak dapat direduksi menjadi kekasih. Anjir. Di sini sang MC pun langsung mikir. Tiba-tiba ada mobil yang datang. Wow, gadis itu cantik banget. Jika itu dia, aku akan menggigitnya, kata sang MC dalam hatinya sambil terengah-engah. Aku terlalu banyak penghayal, bagaimana mungkin ia mau melirikku, kata sang MC. Tapi tiba-tiba saja ada bayangan hantu di kaca itu. Wah, wanita itu. Aku pernah melihatnya seperti di mimpiku saja. Apa yang terjadi di sana? Wow, itu wanitanya sedikit samar-samar. Bukankah itu wanita yang kuselamatkan? Tiba-tiba saja dia celingak-celinguk kayak celunguk sehingga melihat wanita itu kemana perginya. Dan dia membuntuti wanita itu kemanapun pergi. Si Hasan ini langsung ditunggu sebuah gang. Tunggu dulu, woi Nona, aku mengenalmu. Sebentar. Tunggu. Wah, kenapa dia semakin jauh? Anjir, dia menghilang di sini. Ada apa ini? Ini kan gang terpencil dan yang terkenal serem itu. Rupanya aku berhalusinasi tentang novel yang kutulis ini. Tiba-tiba saja ada bunga yang mau jatuh. Nama sama tapi takdir yang berbeda. Rupanya di sini bunga itu jatuh mengenai kelapanya sang MC, langsung tewas seketika. Anjir, oh tidak. Padahal hidupku baru saja dimulai. Tapi tiba-tiba karena percikan darah itu, seluruh novel tadi mulai bersinar dan batin sang MC. Anjir, gua mati konyol seperti ini. Namun apakah yang terjadi? Apakah sang MC kita mati konyol? Di sini masih dia pun bubuk-bubuk saja. Tidak mungkin, tidak. Semua ini tidak seperti yang aku inginkan. Aku tidak boleh mati konyol seperti ini. Tiba-tiba ada sebuah sistem ding membuat kecocokan jiwa. Tiba-tiba saja kertas-kertas itu bertaburan dan isinya hanya permintaan-permintaan sang MC kita. Apa aku belum mati? Pemutanan
Muatan sukses. Anjir, tulisannya kebalik. Sebuah sistem terjadi. Nama Hasan Long, level sistem S dan skill tidak diketahui. Fame adalah 0. Jadi maksudmu aku bukan hanya menyeberang biasa saja, tapi aku masuk ke dunia isekai di dalam buku ini. Anda benar, Tuan. Hah? Jadi aku ingin menjadi Long Hasan? Ya, karakter utama dalam novel yang aku impi-impikan. Ini adalah pelindung Great Zhou. Dia mempunyai 7 istri yang penuh perhatian dan kediamannya dianggap sebagai dewa pelindung bagi masyarakat Dangxiang. Deh, dia adalah orang yang benar-benar dipilih oleh surga. Sosok protagonis yang tampan dan sempurna, kata sang MC di dalam hayalannya. Tunggu, karena dia sudah mendapatkan segalanya dalam hidupnya, kenapa dia bisa dirasuki olehku? Beritahu aku bagaimana cerita yang mana yang harus aku lalui. Grand Final. Grand Final, maksudmu ketika ia sudah mendapatkan popularitas dan semua haremnya, dan sekarang semua ini adalah milikku. Apakah aku dipindahkan ke sini hanya untuk menikmati kenikmatan surgawi? Kata sang MC yang pengen enak-enak di dalam pikirannya. Pada saat Grand Final, ia akan mati. Jika kau tidak bisa menyelesaikan tugas, maka kau juga akan mati. Dling, langsung saja sang MC tercengoh dengan tugas berat ini. Dia yang kelangsungan hidup 1 flame per hari, periode perlindungan sistem 24 jam. Nilai flame Anda saat ini adalah 0. Tolong dapatkan beberapa poin flame secepatnya. Nani? Katanya yang sangat cemas dengan nasibnya itu. Host, silakan pilih cheatmu di menu opsi dan segera memulai tugas utama Anda. Pertama adalah daftar cheat 3 kotak harta karun yang misterius. Aku akan memilih yang B saja deh kalau gitu. Selamat kepada host karena berhasil mendapatkan kemampuan membaca pikiran. Anjir, enak banget orang ini. Tugas utama mendapatkan nilai fame dan memecahkan misteri kematian Long Hasan. Apa? Level S, host Long Hasan, skill membaca pikiran 1, fame 0, nilai fame. Bagaimana caraku untuk mendapatkannya? Host perlu menggunakan nilai fame untuk bertahan hidup, dan host bisa mendapatkan nilai fame dengan cara meningkatkan kehadiran Anda. Host juga bisa menggunakan nilai fame untuk meningkatkan skill dan membuka shop untuk membeli. Dengan keterampilan ini semua hanyalah sepotong kue bagiku. Rupanya di sini sang MC tipe yang narsis dengan dirinya sendiri. Apa ini? Rupanya dia pun rambutnya di sini memanjang seperti orang-orang jadul. Suamiku, sang emosi pun terkaget-kaget karena bangun dari tempat boboknya. Sungguh kebetulan yang mengerikan. Rupanya istrinya adalah orang yang tadi yang diikutinya di lorong-lorong. Suamiku, akhirnya kamu bangun juga. Ayo, ini kopi Torabika. Sepertinya kamu suka kopi kapal api yang hitam itu. Oh, benar, dia adalah wanita cantik yang selama ini aku idam-idamkan. Long Hasan yang asli dan Lucy adalah kekasih masa kecil. Setelah menderita saling mendukung, akhirnya mereka menjadi pasangan. Mereka juga dikaruniai putra yang sudah berusia 5 tahun. Saudara, aku akan menggunakan tubuhmu. Yakinlah aku akan merawat semua istrimu. Aku akan merawat mereka dengan sehat baik. Buatin sang MC ke dalam hatinya. Ada apa suamiku? Swear, maaf karena telah membuatmu khawatir. Selama suamiku sehat dan aman, Swear akan merasa nyaman. Oke, kata sang wanita di sini. Suamiku, ini waktunya kamu minum obat. Terima kasih atas kerja kerasmu. Rupanya ini adalah kopi kesukaanku, kopi kapal api. Membaca pikiran telah diaktifkan. Ting, kurang aja. Laki-laki sialan ini sakit ini. Kenapa dia belum mati juga? Anjay, ternyata istrinya adalah pengkhianat papan atas. Ini adalah cerita NTR yang berkelanjutan. Apakah dosisnya kurang banyak? Aku mungkin akan memberinya racun jangkrik level 1. Nah nih, rupanya sang MC langsung tercengoh karena kelakuan istrinya yang mau meracuni dirinya. Sepertinya MC hanya terdiam saja dengan pikiran istrinya itu. Suamiku, ada apa? Kenapa kau tidak
tidak minum kopi pahit ini? Aduh, apakah obatnya terlalu panas ya? Sehingga kau tidak mau minum. Baiklah kalau gitu akan kutiup dulu. Sayangku, ayo cepat minum kopi ini. Aku akan merasa baikan setelah minum kopi kapal api. Sang MC langsung pucat pasi. Setahu kalau ini adalah racun. Istri yang penyayang dan penuh perhatian ternyata ingin aku mati. Ini pasti hanya halusinasiku saja, tapi benar saja. Oh iya, suamiku, aku menambahkan madu ke dalam obatnya. Apakah ini masih terasa pahit? Apakah racunnya lezat? Langsung dimutahkan oleh sang MC di sini. Sistem, apa yang terjadi? Pembaca pikiran sudah aktif. Apa? Ternyata istriku. Letaknya seperti ini. Pembaca pikiran berada pada level dasar, dapat membaca pikiran lewat kontak fisik. Kenapa kau menambahkan obatnya seperti bocah? Itu adalah kopi mahal, bro. Mungkin dia yang mengkill Long Haisen sebelumnya. Dasar laki-laki bodoh. Kau membuang-buang racunku saja, kata sang wanita di sini. Cepat minum obatnya, Joy. Anjir. Sang MC hanya tercengok. Sial, dia benar-benar ingin mencekokiku racun dan aku akan sin. One transfer, kepercayaan yang sangat tidak aku banggakan. Dialah akalah pembunuhnya. Seseorang, tolonglah keluar. Iya tuan, tuanku, apa yang bisa kamu buat untukmu? Dia mencoba menyakitku. Cepat bawa dia keluar dan hukum dia. Pun jengkel, ternyata dia mau meracuninya. Tuanku, apa yang sedang kau katakan? Sistem, apa yang terjadi di sini? Kenapa aku tidak bisa berbicara? Karena ingatan yang tersisa dalam pemilik tubuh host tidak bisa menyakiti orang yang ingin dia lindungi. Ternyata dia cuma keinginannya seperti itu aja. Lee Xiu ini adalah pembunuhnya. Dia adalah pembunuh yang ingin membunuhku. Kenapa? Pemilik asli tubuh ini benar-benar bodoh. Istrinya ingin membunuhnya, tapi dia masih ingin melindunginya. Tuan kita kenapa sih cuman kayak gitu, kayak orang tercengok. Dia baru bangun jadi nyawanya masih belum kumpul, kata orang-orang pembantunya itu. Main stroke tax, memecahkan misteri kematian Long Haisen, kemajuan 0%. Kemajuannya 0, bagaimana bisa? Apakah dia bukan pelakunya? Apa yang terjadi? Suamiku, minumlah ini kopi yang aku siapkan. Aduh, anjir, gimana bisa menjadi nakal padahal kau sendiri sudah setua ini, kata sang istrinya. Aku sudah baikan, jadi cepat singkirkan obat itu, kata sang MC di sini. Apa kau memaksaku untuk menggunakan metode ini? Baiklah, tidak peduli apapun yang akan kau lakukan, aku tidak akan pernah membuatku untuk meminum racunnya, batin sang MC. Apa yang dia lakukan? Di sini sang istri meminum kopi itu, kemudian mau mencipok sang MC dan meminumkan lewat congkornya. Minumlah sayang lewat cocotku. Dan matilah, kata sang wanita di sini. Ketika kau mati, posisi Marquis akan menjadi milikku, kata sang MC di sini. Tapi nampaknya sang MC tidak mau dan mendorong sang wanita dan memuntahkannya. Suamiku, kenapa kau memperlakukanku seburuk itu? Mungkinkah suamiku telah menemukan kekasih yang baru, kata sang wanita di sini. Jadi kau sudah menyukai wanita lain karena aku kekasih lamamu sudah tua dan bulukan. Anjir, itu seharusnya adalah kata-kataku. Kenapa dia malah pergi, batin sang MC di sini. Tiba-tiba saja sang MC langsung kumur-kumur memuntahkan semua diisi mulutnya. Apakah aku akan terbunuh karena racun ini? Langsung kumur-kumur muntah terus seperti itu. Itulah adalah racun yang lambat. Aku tidak akan mati meski telah meminumnya, batin sistem di sini. Itu melegakan. Tetapi di sini sang MC mencurigai sesuatu. Apa yang sedang kalian lihat? Apa kalian tidak pernah melihat orang yang sedang kehausan? Rupanya sang MC sangat marah kepada pembantunya itu. Tuanku, jika Anda sudah tidak tertarik lagi pada wanita itu, mengapa Anda tidak menyuruh saya saja untuk membantu Anda menemukan wanita yang lain, kata pembantunya pelayan Jiang Sang ini.
Oh, pelayanku yang setia, ide itu sangat tidak buruk. Ini adalah ide yang brilian. Hitung mundur kelangsungan hidup 21 jam 30 menit. Tolong segera dapatkan poin fame secepatnya. Oh, tidak. Tidak. Mari kita kembali bekerja dulu. Di sini sang MC pun langsung ngantor. Sial, apa dia telah mengetahuinya? Kata sang wanita di dalam hatinya, kalau aku meracuninya. Aku harus mencari kesempatan untuk membuang semua barang itu. Itu adalah keracunannya. Rupanya di sini sang wanita mempunyai akal bulus yang sangat pintar. Kalian berdua kemarilah. Baik nyonya. Tuanku, gawat, gawat. Oh, bagus. Kesempatannya telah tiba. Trik nafasmu, tarik nafas dulu, tarik dulu, baru ceritakan apa yang terjadi. Kata sang MC di sini, sesuatu yang buruk telah terjadi. Lebih besar masalahnya, maka lebih baik. Jadi, aku bisa meningkatkan kehadiranku secara gila-gilaan. Batin sang MC di sini. Semakin tinggi kehadiranku, semakin tinggi pula nilai fame yang bisa aku dapatkan. Aku mungkin juga bisa meningkatkan skillku. Tuanku, Sarjana Zeng mengutuk keras tentang kejahatanmu di gerbang istana kekaisaran. Sarjana Zeng, guru dari kaisar sebelumnya, telah pensiun. Ia menjadi kepala akademi Shuahai, orang yang berpengetahuan dan mempunyai mata di mana-mana. Seluruh hidupnya ia dihabiskan untuk melindungi keluarga kekaisaran Grizzao. Bagus. Beritahu aku kejahatan apa saja yang telah ia tuduhkan kepadaku. Di sini pengawal wanita pun menjelaskan satu-satu. Pertama, dengan paksa kau mengasingkan yang mulia. 2. Kau membantai orang-orang yang menentangmu. 3. Kau menindas warga. 4. Membantai orang yang tidak bersalah. Dan 5. Kau dan dituduh memperkosa. Di sini sang wanita pun dengan terbata-bata mengucapkan seperti itu. Bagus sekali, kata sang MC. Maksudku sungguh konyol. Ayo pergi, mari kita lihat apa yang ia lakukan padaku, kata sang MC percaya diri. Baik tuanku, cepatlah. Baik. Di keramaian kota tengah-tengah pasar, di kehidupan yang terus merosot akhlak dan akidah ini, aku menyukainya, kata sang MC yang sedang dipikul enak-enak di atasnya. Tunggu, Long Hao Tian adalah penyelamat rakyat MC di dalam novel. Kenapa dia memiliki banyak tuduhan seperti ini? Ada yang salah, ini pasti ada masalah. Selain dari tuduhan, siapa lagi yang menghinaku secara berlebihan, kata sang MC. Tuanku, waktu yang mana yang Anda maksud? Apa ini terjadi berkali-kali? Anjir, kata sang MC. Bukankah aku pemuda yang lurus, baik hati, soleh, dan rajin menabung? Beraninya mereka menghalangi jalan tuanku. Pengemis ibu-ibu, jangan di jalan, minggir. Kamu pengen mati ya, kata pengawalnya. Dengan banyaknya orang yang melihatku, nilai fame harusnya telah meningkat. Tetapi di sini tidak. Level S Longhausen mid red 1 fame 0. Aduh, masih belum bertambah. Bagaimana bisa? Apa yang terjadi? Ini tidak masuk di akal. Sistem, kenapa masih belum bertambah? Padahal di sana ada banyak sekali orang yang lihat kehadiranku. Semakin tinggi kehadiran host, semakin tinggi nilai prestis yang bisa didapatkan. Tapi aksi yang sedang dilakukan saat ini masih belum cukup. Maka dari itu nilai kehadiran Anda tidak meningkat. Sederhananya, titik awal yang ditinggalkan oleh pemilik tubuh aslinya terlalu tinggi, kata sang MC. Di dalam sistem ini, meminta host untuk memecahkan masalah ini sendiri. Anjir, langsung sang MC menjadi patung dan retak. Anjir, tuanku, kita telah sampai di gerbang istana kekaisaran. Baiklah, minggir, kata sang MC. Enyahlah, siapa yang memintamu untuk datang, kata orang-orang di sini. Benar saja, ada kebencian yang sangat mendalam kepada sang MC. Kemudian ada yang melemparkan mie ayam jago merah kena pengawalnya. Aku adalah Marquess pelindung Grizzao. Siapa yang berani mengusirku? Itu aku. Yang lain mungkin tak
takut akan kekuatan Marquez Pelindung, tapi aku tidak. Marquez Pelindung, aku adalah orang yang kejam, menyakiti dan melecehkan orang, mencuri harta dan korupsi, menstabilkan fakta dan membawa kekacauan, penjahat yang sangat keji, kata orang di sana. Orang tua itu sepertinya memiliki status yang tinggi. Kelihatannya ini adalah kesempatan yang bagus untuk mendamaikan nilai fame. Marquez Pelindung, apa kau mengakui kesalahanmu? Maafkan aku hanya mendengar suara gonggongan orang tua saja yang gila. Bisakah kau bicara dalam bahasa manusia? Kata sang MC yang berlagak songong. Kau berani menghina aku? Betapa lucunya. Apakah maksud bahwa kau diizinkan untuk menghinaku sedangkan aku tidak begitu? Hei Pak Tua, demi usiamu ini masih belum terlambat untuk meminta maaf. Kau, sistem, apakah nilai filmku telah meningkat? Filmnya natap 0. Orang tua ini tidak menghasilkan apa-apa. Kalau begitu jangan salahkan aku kalau tidak sopan, batin sang MC di sini. Dan dia pun memancarkan mata setan di sini. Aku mengingatnya, kata sang MC. Orang tua ini bukanlah Ia Zhong Wei yang ada di dalam novel. Apa yang sedang kau lihat? Apa kau terkejut dengan kata-kataku? Bah, orang tua, bukankah kau sudah layu? Kau sudah sangat tua tapi masih berani mengambil selir. Usia selirmu bahkan lebih muda dari usia cucumu. Kau berani menyebut dirimu sarjana ketika pikiranmu cabul dan rendahan seperti itu, hai? Kami berdua sudah menyetujui hal ini karena suka sama suka ini adalah masalah pribadi, kata Pak Tua itu. Maksudmu dia rela melakukannya? Apa kau berpikir bahwa dia benar-benar ingin dinikahi oleh Pak Tua bangka sepertimu? Kau pikir perbuatanmu dengan hayalanmu dan tidak bisa melihat kenyataan bahwa dirimu bau tanah, kata sang MC yang melontarkan kata-kata pedas kepada Pak Tua. Apa kau sedang menghayal sekarang? Menghayal sedang menyantap selirmu itu? Kau ini, kau seharusnya mengecara dirimu sendiri. Sana, kamu itu bau tanah. Betapa kotornya dirimu itu. Harusnya kamu tobat, banyak sholat ke masjid karena kau udah tua. Tidak menghiraukan bahwa ayahmu mati ketika ia baru lahir dengan ibunya, juga mati ketika ia baru berusia 3 tahun. Bahkan kelima istrimu juga mati. Membunuh orang memerlukan pisau, tapi Sarjana Zeng membunuh kerabatnya dengan sangat mudah, kata MC di sini. Kau jaga ucapanmu anak muda. Kau melemparkan lumpur ke mukaku, keluarga Zengmu bisa menikmati kekayaan pada hari ini. Mereka mengandalkan istri mereka yang sudah mati untuk menghasilkan banyak uang. Segan hidup rupanya. Di sini maksudnya adalah kematian istrimu kau mendapatkan biaya asuransi yang cukup gede. Kau dasar. Kau apa? Maksudmu ke orang tua bodoh. Ketika kau punya waktu bermain-main pulang dan minum ASI sana, menjadi suami dan istri yang tidak setia. Jika jangan pergi agar kamu tidak mempermalukan dirimu, kata sang MC ini. Marquez Pelindung, sarjana tua Zeng adalah guru besar dari kekaisaran sebelumnya. Bahkan mulia sendiri menunjuknya beberapa rasa hormat kepadanya. Beraninya kau menghina seperti seekor tikus. Siapa dia? Murid dari Akademi Suahai. Ternyata cuman kura-kura kecil yang dibesarkan oleh kura-kura tua. Karena kura-kura tua ini kurang ajar, jadi dia pasti telah membesarkan sekelompok sampah, kata sang MC di sini. Yang San, tangkap dia. Baik tuan, kata sang MC. Siapa yang memberimu keberanian untuk menghina tuan kami? Langsung diajar oleh anak buahnya. Hentikan, kata Pak Tua itu. Tuanku, apa kami juga harus menangkap Sarjana Zeng? Dia sudah tua, bersikap lembutlah padanya, kata sang MC kepada sang anak buah. Hei Sarjana Zeng, permisi ya. Sial, si Long Huatan ini sungguh berani melakukannya. Batin Pak Tua Heng di sini. Jika aku bisa membunuh kurang ajar itu, aku tetap bisa berada dalam sarjana, katanya di dalam hati. Menapuk dirinya sendiri untuk bundir. Kenapa kau Pak Tua? Padahal belum apa-apain. Tuanku, aku bukan belum menyentuhnya. Dia tidak benar mati kan? Aku tidak melihat orang mati di sini. Langsung dia mau mengekil sang MC. Singkirkan kejahatan, tinggalkan keadilan, katanya. Lindungi tuan. Langsung di sini dipegang tonya. Selamat, aku bisa membunuhnya. Aku akan kembali ke masa mudaku, kata sang tua ini. Apa-apaan ini? Orang tua apa kau masih belum selesai? Langsung digibeng dengan
dengan tendangan maut oleh sang MC. Dia ingin membunuhku, kata si tua ini. Kali ini pembunuhnya adalah orang tua ini. Tugas plot memecahkan misteri kematian Long Hao Shan, kemajuan 1%. Kurang ajar tua, ini benar-benar terlibat. Katakan siapa yang mengirimmu untuk membunuhku, kata sang MC di sini. Lepaskan saja itu, guru. Tidak mau menjawab. Untungnya aku memiliki skill mind reading, kata sang MC di dalam hatinya. Oh, langsung di sini MC bisa melihat alam sadar sang tua ini dengan seksama. Zheng Wei ada di sini. Kalau kau menginginkan ini, Juventing Pill yang bisa jadikan kau awet muda dan kembali muda, kamu akan mendapatkannya. Kau harus membunuh Long Hao Tian, kata orang itu yang menggunakan jubah pelindung. Bagaimana bisa ini terjadi? Sang MC pun pengen melihat siapa yang menyuruhnya dengan menyentuh orang yang berjubah itu. Tidak, ini tidak mungkin. Sial, aku kembali saat-saat genting, kata sang MC yang melihat orang tua ini. Siapa orang yang memberi pul itu? Langsung digamblokin. Bagaimana kau bisa tahu? Beritahu aku sekarang atau ku hancurkan mulutmu yang bau tanah itu. Dasar iblis, kau benar-benar iblis. Orang tua ini pingsan di saat-saat genting. Level S Long Hao Tian, pencapaian pikiran, dan saat ini level 1. Setelah beberapa saat akhirnya bisa mendapatkan poin juga. Marquez, sekarang bagaimana ini? Mencoba membunuh Marquez di siang bolong. Bekuk mereka semua ini. Saat kau bangun, aku akan bersiap untuk menggali informasi darimu dengan cara menyiksamu, Pak Tua, kata sang MC di sini. Tangkap semua murid itu. Siap, kata dia yang memerintahkan anak mudanya. Admin memerintahkan anak buahnya. Woi, berhenti. Tiba-tiba di pintu masuk gerbang Tiang Cheng. Pak Tua, Zheng adalah orang yang terkenal di seluruh daratan. Siapa pria ini? Meskipun dia berkata sedikit kasar, kamu tidak harus memperlakukan seperti itu. Apa ingin menghentikanku? Apa kau bersekongkol dengan Pak Tua itu? Bicara sekali, dia mirip dengan Pak pria bertudung itu. Aku tidak bisa melihat tangannya. Aku harus segera mengetes dia. Hei, tangkap dia. Apa kau ingin menangkapku? Tuan ini tidak bagus. Beliau adalah Tuan Wang. Tidak peduli mau dia Tuan Wang atau Zhang ataupun Bambang. Kau mungkin seorang Marquez, tapi ada batasannya. Kau bisa melakukan sesuatu. Kalau begitu, mari kita lihat seberapa jauh aku bisa bertindak, kata di sang MC. Biar aku sendiri yang memukulnya. Di sini dia pun langsung bisa bergerak di sini. Ada Adan Tian hari ini. Astaga, dia bisa menangkapku. Ada apa dengan Tian hari ini? Dia bertingkah aneh. Lagian apa tega memukul cintanya ini? Tian sedarkan sayang, ini aku kesayangan Wang. Bagaimana bisa kau ingin memukulku, sayang, kata dia. Apaan ini? Apaan ini, kurang ajar. Kenapa dia mengucapkan hal-hal seperti ini? Apa yang barusan ku dengar? Rupanya dia sangat mencintai sang MC, padahal dia itu seorang pria. Anjir, sang MC langsung tercengoh dengan 1000 kata. Langsung dihajar saja. Kau Apanya kau? Tidak memakai cincin ya? Sepertinya bukan dia. Kau memukulku, kurang ajar. Memang apa? Aku akan memukulmu berkali-kali. Mereka pun adu silat di sini. Anjir. Sial, dia bahkan tidak menangkapiku selama sekali. Menanggapi, idiot, sudah lama aku pingin menghajarmu, kata sang MC di sini. Sial, apa dia gila hari ini? Apakah ini untuk membuat orang lain melihat bagaimana dia terlihat bodoh? Omong kosong apa ini? Rasakan ini. Kuat sekali. Apakah dia mencoba membunuh kekasihnya ini? Kata orang ini. Apa yang terjadi di sini? Sekarang kau tahu bahwa kau tidak bisa menahannya lagi. Bagaimanapun sudah terlambat, kata sang MC. Langsung dipukul habis-habisan. Long Xian, aku akan putus denganmu. Sekarang di sini sang laki-laki pun nangis bombay, putus dengannya. Siapa sih orang ini? Langsung dia tercengoh habis-habisan karena ucapan sang ya di depannya. Sakit sekali, adik, tolonglah aku, katanya di dalam hati.
Tidak berguna memanggil orang meminta bantuan. Hal yang paling mengesalkan adalah orang yang selalu mengoceh. Batin sang MC sambil menginjak-injak orang ini. Tuan, tenangkanlah dirimu, jangan marah-marah seperti itu, kata pengawalnya. Ada apa nih? Nilai reputasi. Mendapatkan nilai reputasi plus 100. Dia memang menangkap yang besar. Kali ini aku menghasilkan keuntungan cukup besar. Haha. Siapa orang ini? Sombong sekali, kata sang MC. Tuan, dia adalah saudara iparmu. Apa-apaan? MC langsung tercengoh dengan penjelasan sang penjaga di sini. Suamiku, adikku, tolong aku. Di sini langsung sang MC tercengoh lagi. Adik, rupanya benar. Orang yang dipukuli ini adalah kakaknya suaminya, anjir. Wang Pingting, cucu pejabat senior Wang yang bermartabat dan bermawan, cantik dan pandai disukai banyak orang. Kata di sini, bukankah ini istri keduaku? Perempuan ini sangat rupawan. Nampaknya dia lahir di keluarga yang baik. Aku yakin dia seharga sangat tinggi. Katakan memakai ding angsa untuk ini, langsung dikepret orang-orang di sini dan memeluk sang wanita itu. Anjir. Nona, sudah lama aku merindukanmu. Sesaat bertemu di bawah kemasan angin malam dan di antara embun, putri pun murni. Di sini sang MC ngasih kepada sang wanita. Mereka berbagi pengalaman yang mengelampaui lainnya. Anjir. Rayuan gombal sang MC di sini. Dia pun ngasih pet rambut dari emas. Pinging, Long Haishan sudah memiliki istri pertama. Apa kau bersedia menjadi selir? Kata bapaknya di sini. Menhua, pikirkan baik-baik perbuatanmu ini, kata bapaknya yang melarang dia untuk menikah dengan sang MC. Tetapi kekeh aja di sini, dia nikah sama sang MC di malam pertama. Selama ini aku bisa bersama hati dan jiwa suamiku, selamanya aku bersedia untuk menjadi istrinya. Pingting, aku Long Haishan akan menyerahkan semua kehidupanku ini untukmu, kata sang MC yang tergila-gila kepada wanita itu. Jika sang Marquez menyukai yang baru dan bosan akan yang lama, serta membenci Pingting, mengapa menyinggungku seperti ini? Jika kau bisa melepaskanku saja, kata wanita cantik itu. Marquez menghajar Tuan Wang di jalan dan tidak menganggap Nyonya Wang serta keluarga Wang. Dikatakan bahwa sang Marquez sangat menyukai Nyonya Wang, tetapi aku tidak menyangka akan hal ini. Jika aku adalah Nyonya Wang, aku akan mengantung diriku sebagai sini. Bagus, jangan-jangan dia adalah dia adalah saudara ipar pertama Long Haishan di buku novel. Anjir, Wang tuh anak tertua dari keluarga Wang, guru dari kaisar muda, kakak istri kedua Guardian Marquez, Wang Pingting. Anjir, sang Marquez melakukan kekerasan terhadap kakakku di jalan. Apa maksudnya? Bukankah itu hanya pertunjukan untuk meninggalkan atau menceraikanku? Kata sang wanita atau istrinya di sini. Kalau begitu, bagaimana bisa aku masih beraninya hidup di dunia ini? Kata istrinya itu. Jika kau menginginkanku mati, maka aku akan mati untukmu. Tunggu, biarkan aku jelaskan seperti itu. Dia pun langsung nyemplung di sana untuk menyelamatkan istrinya itu. Sial, aku lupa, aku tidak bisa berenang, kata sang MC di sini. Kenapa kau masih berdiri situ? Cepat selamatkan sang Marquez. Yang mulia tidak bisa berenang. Di sini sang wanita pun langsung menempelkannya dan mencipok sang suaminya untuk menyelamatkan, untuk membuat pernapasan buatan. Kau tidak boleh mati di sini sayang. Inilah istri kesayanganku, kata sang MC di dalam hatinya. Tuanku, cepat tarik dia. Oke. Kau tidak apa-apa tuan? Tuan Marquez, apa kau tidak apa-apa? Kata istrinya yang di sana. Anjir, aku baik-baik saja. Baguslah, kalau Marquez baik-baik saja. Maaf, kecerobohan Pingting hampir menyebabkan kematian sang Marquez. Oh, tidak apa-apa. Aku mendengar bahwa ada konflik terhadap Marquez dan kakakku. Pasti ada alasan untuk insiden ini, sehingga Pingting bertindak gegabah. Tuanku, apakah engkau menyalahkan Pingting? Oh, tidak, tentu saja tidak. Aku tidak akan menyalahkanmu, kata sang MC di sini. Bagaimana bisa aku menyalahkanmu saat kau begitu
begitu cantik, kata sang MC di dalam hatinya. Berbakti kepadaku dan mempertaruhkan nyawamu untuk menolongku, kata sang MC lagi dalam hatinya bergumam. Ping Ting sadar bahwa Marquez masih memiliki rasa sayang untukku. Tentu saja aku sangat mencintaimu istriku. Dan mereka pun bergandengan tangan. Kalau begitu kau meminta agar Marquez dan kakak untuk menjatuhkan permusuhan dan mengubahnya menjadi pertemanan. Pada saat itu juga kita adalah keluarga yang saling peduli dan menyayangi satu sama lain, kata wanita itu. Bukankah alur ini terlalu cepat, kata sang MC. Sudahlah, merupakan tugas seorang suami untuk memuaskan permintaan istrinya, kata sang MC di dalam hatinya. Padahal dia alat yang baik untuk mengumpulkan poin. Sayang sekali dia bukan adalah keluargaku, batin sang MC dalam hatinya. Aku hanya bercanda bro, jangan dianggap serius ya. Yang tadi itu hanya latihan antara keluarga biasa. Hahaha, sedikit bertempar. Sudah damai begitu saja, kata sang ajudan di sampingnya. Baguslah, setidaknya aku mendapatkan 11 poin hari ini, sehingga aku tidak perlu khawatir lagi tiba-tiba Sino. Istriku, mari kita pulang. Baiklah, untuk sukacita dan kepuasan semua orang, waktunya untuk pulang. Untungnya aku datang tepat waktu. Kurang ajar sialan ini, beraninya menghina keluarga Wangku. Suatu hari aku akan menyelesaikanmu, alias mengekilmu, anjir. Setidaknya setelah Yayo menjadi permaisuri Ping Ting. Di sini sang MC pun terkaget di dalam hati sang wanita. Bisa membacanya. Hari di mana keluarga Wang menjadi terkenal dan sukses. Aku akan menjadi waktu di mana dia akan mati dengan tragis, kata istrinya yang kedua ini. Ada apa sayang? Ini lagi atmosfer yang ku kenal, kata sang MC di sini. Yo. Kenapa sayang? Sedang apa? Kamu akan di rumah? Mari kita kembali. Padahal aku dan Yayo dikaruniai anak yang sangat lucu-lucu. Dia ku Leung Yao, anak perempuan dari Long Haoshan dan Wang Pingting, sangat kawaii. Jika bukan karena anakku, aku pasti telah membunuhnya dari dulu, batin sang MC di sini. Mampus aku, batin sang MC yang tercengoh karena kelakuan hati sang istrinya. Begitu menakutkan. Menjauhlah dariku Ping Ting. Tuanku, ada apa? Apa kau masih merinding setelah jatuh ke dalam air tadi? Maka mari kita cepat kembali. Apa yang direncanakan si kurang ajar ini sekarang, batin sang istrinya. Aku tidak mau lagi denganmu, kata sang MC. Di sini sang MC pun ngomel-ngomel, tapi karena terbatas oleh sistem, dia hanya kayak cengoceh aja, tidak penting. Sial, aku seperti orang gila, meminta pemilik untuk tidak melukai orang yang memiliki sebelumnya ingin dilindungi. Pemilik sebelumnya orang yang gagal. Semua istrinya ingin dia mati. Anjir, batin sang MC di sini. Tuan, ayolah. Aku bener-bener kaget dan tercengoh dengan kelakuan kedua istriku. Aku tidak akan kembali. Tuanku, apalagi yang sedang kau lakukan? Katanya. Aku tidak akan pernah kembali, katanya. Aku pasti mati jika aku kembali ke rumah istri keduaku. Pemilik sebelumnya masih ingin melindungi istrinya. Mereka bukanlah istri, melainkan wanita beracun, kata sang MC. Demi keselamatanku, aku tidak boleh kembali ke tempatnya. Wanita cantik tidak seperti nyawaku. Tunggu dulu. Ada cara lain untuk ngakali semua ini. Masih di depan keluarga Wang. Istriku, kamu kembali lagi lebih awal. Adik ipar dan aku masih memiliki urusan bisnis yang harus dilakukan. Oh, kamu punya urusan? Ya, ketika aku bilang ada, katakan ada. Katanya di sini ada kakak iparnya itu. Ya, Marquez, dan saya pun penting dalam hal ini untuk dibahas. Oke, jadi jaga dirimu ya. Silahkan kamu pulang, kata sang MC di sini untuk ngantarin istrinya masuk ke dalam kereta. Dadah istriku, kamu nunggu di rumah ya. Oke, kemari, ayo kita bicarakan urusan penting kita, kata sang MC kepada kakak iparnya itu. Pelindung Marquez, aku tidak akan melepaskanmu, kata Pak Tua ini yang sedang bobok-bobokan di tanah. Saudara Wang bersulah
itulah kita. Pelayan, sebotol minuman lagi. Oke, dan mereka pun menari gembira di sini. Saudara ipar, apakah ini yang kau maksud urusan penting? Katanya, makan dan minum adalah konsep kehidupan yang paling umum. Apalagi yang lebih penting dari sekedar ini, ha? Uang tuh, ini perlihatan sungguh-sungguh, tapi uang penting ingin membunuhku. Siapa yang tahu tujuan kakaknya? Batin sang MC di dalam hatinya. Jika keluarga Wang memang ingin membunuhku, maka aku, sang Marquez, berada di dalam bahaya. Batin sang MC lagi. Aku harus mencari cara untuk mengujinya, kata sang MC kepada dirinya. Halo saudara Wang, aku baru saja menyinggungmu. Sebelumnya aku menawarkanmu minum untuk menebus kesalahanku yang dosa besar itu, kata sang MC di sini. Aku Wang tidak pernah menyalahkan sang Marquez. Oke, kalau gitu kita sama-sama kosong-kosong ya. Mulai saat ini, tiba-tiba saja ada seorang perempuan yang membawa anggur sempoyongan. Pemandangan macam apa ini? Dari mana aku bukanlah saingan orang ini, kata sang MC di dalam ini. Tiba-tiba saja wanita yang jatuh itu terus ditangkap sama sang pemuda. Loh dik, kau tidak apa-apa, malah jatuh cinta pada sang MC kita. Semuanya diperoleh kembali. Oke, dimengerti. Dan rupanya di sini pembantunya suruh keluar. Rumah Marquez sudah memiliki wanita cantik yang tidak tertandingi. Kenapa repot-repot berkeliaran di rumah bordil? Marquez, walaupun Ping Ting ini hanyalah seorang istri biasa, ku harap kau bisa menjaganya dengan baik. Apa? Memang keluarga Wang berpikir aku memperlakukannya dengan kasar atau dengan buruk? Hah? Apa yang kau pikirkan? Sang Marquez seharusnya mengetahui kesetiaan Wang kepada dirinya. Maka minumlah ini, kata sang MC di dalam sini. Apa yang kau maksud? Langsung saja di sini kakak Wang langsung meminumnya. Baiklah, segelas lagi. Setelah meminumnya, ungkaplah kebenarannya di dalam hati sang MC. Itulah tujuannya. Beberapa saat kemudian, setelah abok-abokan, kakak Wang mulai gak tahan lagi. Apakah kau sekarang akan mengangkat tanganmu terhadapku? Aku tidak bisa mendengarkan pikirannya. Apakah mengendalikannya pikirannya gagal? Kata sang MC di sini. Dijir, dia itu sebenarnya sedang ngapain sih? Apa dia sudah abok-abok? Dia pasti membodohiku, kata sang MC dalam hatinya. Marquez, bagaimana kau bisa meragukanku? Sang Marquez menyelamatkanku atas kebaikannya. Selama kehidupannya aku, Wang berjanji hanya akan setia pada Marquez. Di dunia ini yang lain mungkin ingin menyakiti Marquez, tetapi aku, Wang itu sepertinya tidak akan. Jika sang Marquez tidak mempercayaiku, aku Wang tuh hanya bisa mati untuk memperlihatkan kesetiaanku kepadanya. Kata kakak Wang di sini. Berhati-hati, apa yang salah dengan kalian? Kalian ini bersaudara. Kalian mengincar kematian setiap saat. Di sini langsung memperhatikan dan menghentikannya. Tiba-tiba saja di depan MC tergambar kota yang begitu mengerikan, perang di mana-mana dan semua orang meninggoy. Lindungi yang mulia, lindungi Tuan Putri, kata di sini. Apakah negara dalam pemberontakan? Rupanya di sini sang MC memulai mempunyai kemampuan untuk melihat masa depan. Kakek, Baxiang Wang, kau pengkhianat. Kau merencanakan pemberontakan di sini. Hahaha, Wang tuh hanya seorang yang bijak yang menyadari pada keadaan. Baxiang Wang rupanya ada di dalam ingatan dari kakak Wang tadi. Oke, lanjut. Jika kau bersedia membawa keluarga Wang untuk melayaniku, aku bisa mengampunimu. Rupanya seperti itu kejadiannya. Aku seorang pria dari keluarga Wang, lebih baik mati untuk negeriku. Mereka pun adu pedang di sana. Aku tidak akan pernah melayani penjahat. Mati pengeroyok. Langsung saja di sini dihentikan oleh kedua prajurit. Yang mulia, hati-hati, kurang ajar, beraninya kau menyerangku. Langsung ditendang si sini keluarga Wang. Jatuhlah ke neraka dan bicara kesetiaan serta patriotisme dengan generasi muda keluarga Wang. Hahaha, kata jenderal pemberontak. Kelihatannya inilah akhirku. Tiba-tiba saja ada yang memanah sang jenderal dari belakang dan tangannya tertusuk. Apa yang terjadi? Sang jenderal pun terkena panah berkali-kali. Dan di sana ada pemuda yang datang. Atas perintah kekaisaran, aku pelindung Marquez telah datang untuk menolong kaisar. Semua pemberontak menyerahlah sekarang juga.
yang tidak menyerah akan dibunuh tanpa ampun, kata sang MC yang membela sang kaisar. Di sini pemberontakan pun dihentikan oleh sang MC dan perang pun semakin menggila. Oi, apa yang kau lihat? Saudara Wang, maaf aku terlambat. Berhati-hatilah. Dan nampaknya cerita kembali ke masa ini. Di sini dia sedang meluk wanita yang membawa teh. Tuan Wang, aku minta maaf. Ayah, Tuan Wang tidak sekejam itu. Cepatlah berdiri. Perempuan ini juga bisa jatuh cinta padaku. 80% dari mereka akan tersilaukan dengan ketamananku, batin sang MC di sini. Tuan Wang sangatlah hebat. Ini sang MC malah mendengar perasaan dari bantu wanita ini. Tuan Wang duduk tanpa kesalahan sedikit pun, layak menjadi berbudi luhur di antara semuanya. Walaupun pelindung Marquez tampan, tetapi dia masih jauh di belakang Tuan Wang. Anjir, hanya laki-laki sebaik Tuan Wang yang bisa mendapatkan pasangan terbaik, katanya di dalam hati sang perempuan pelayan itu. Kemarilah mas bro, sekarang bukan saatnya istirahat. Banyak hal yang harus kita lakukan. Berdirilah. Rupanya seperti itu. Rupanya di sini raja dan anak-anaknya ada di dalam pintu. Mari melindungi yang mulia Zhao bersama, kata sang MC di sini. Marquez, kau memang pelindung yang mulia Zhao. Oh, orang ini sangat mengagumiku. Rupanya sang MC di sini. Tunggu dulu, aku merasa ada yang salah di sini. Cincin itu yang dikenakan sang putri raja itu, bunuhlah Yongxion. Rupanya di situ itu cincin yang memerintah Pak Tua untuk itu. Jadi tugas plot utama memecahkan mistis atau misteri kematian Long Huashan. Kemajuan saat ini 1%. Kakak ipar Wang Tu di sini dia pastinya tahu tentang siapa orang yang memakai cincin itu. Gak mau ditanya, dia malah menguap. Minum, tuangkan lagi minuman untukku kakak iparmu ini. Tunggu. Ini nggak bagus. Orang ini langsung kehilangan kesadarannya, langsung digambar habis-habisan. Jangan tidur, kata sang MC. Beritahu aku secepatnya siapa pemilik cincin itu. Tidak bisa minum lagi, aku sudah nggak kuat, kata di sini Wang Tu. Jika aku bisa menemukan pemilik cincin, aku bisa mencari dalang pembunuhan Long Haoshan, kata sang MC di dalam hatinya. Apa yang misterius Tuan Wang dilakukan di dalam? Bener juga. Mereka pun pelayan-pelayan ngerumpi di sini. Di mana Jiang San? MC pun memanggil sang pembantunya itu. Aku di sini Tuan. Masuklah ke sini. Aku ada perlu dimengerti. Tuanku, apa yang kau lakukan pada Tuan Wang? Diamlah. Jangan tanya apa yang ku tidak lakukan dan seharusnya aku lakukan. Kamu cukup diam saja. Pernah nggak kau lihat pola ini? Itu ular apa sih? Ini mungkinkah kau mengenalnya atau tidak? Tuanku, lukisanmu sangatlah mengesankan. Tolong maafkan aku gagal mengenalinya. Aduh, anjir, kata sang MC di sini. Dasar idiot. Ya udahlah. Aku pernah melihatnya pola itu, kata kakak iparnya yang mengigau. Di mana? Di mana? Katakan aku, Wang Tu. Apakah di istana kekaisaran? Di dalam rumah bangsawan Marquis. Sambil tertidur ngorok. Bagaimana bisa berada di dalam rumah pengangsawan Manor? Aku ingat Tuan, kata pembantunya di sini. Tuanku, apakah yang kau cari adalah sebuah cincin? Betul sekali. Naga adalah simbol khas kekaisaran. Tuan Wang juga mengatakan kalau itu berada di dalam tempat tinggal Marquis. Cincin apalah mas kawin dari wanita kelima. Wanita kelima. Rupanya di sini yang Pak Tua itu adalah istrinya yang kelima. Mungkin seperti itu. Putri yang mulia, Putri Chaegel, selir bangsawan dari Marquis. Anjir, cakep banget di sini, kayak Sailor Moon. Luar biasa. Anjir, karena jasa dari Marquis, dia dinikahkan kepada Marquis sebagai selir bangsawan. Di novelnya Putri Chang'e, istri kelima ini dilahirkan ke keluarga kekaisaran dari kerajaan yang mulia Zhao. Apakah dia yang mengenakan pakaian hitam yang ditutupin itu?
Tidak, itu bukan orang yang sama. Tingginya berbeda. Tingginya itu tidak sampai sebahunya saja. Kalau begitu, aku harus kembali ke rumah bangsawan Marquez untuk melihatnya. Ayo, kembali ke rumah bangsawan dulu. Tuan, bagaimana dengan Tuan Wang? Biar dia tinggalkan sini, gue bayar seluruh makanannya, kata sang MC. Jaga Tuan Wang baik-baik. Baik Marquez, kata sang ya di sini. Marquez datang saja jika ingin bermain lagi. Anjir. Pelankan suaramu dan jangan sampai terungkap. Bagus. Di sini sang MC naik ke atas tembok. Dimengerti Tuan. Tetapi tuanku, mengapa kita harus memanjat dinding setelah pulang ke rumahmu? Kau tidak tahu apa-apa. Lebih baik kamu diam. Aku menyayangi nyawaku, kata sang MC di sini. Ada dua wanita yang ingin membunuhku di rumah bangsawan Marquez. Batin sang MC di dalam hatinya sambil menangis bombay. Dan sang pelayan hanya tercengok saja. Daripada begini, lebih baik aku kembali menjadi rakyat jelata, kata sang Marquez di sini. Tuanku, hati-hati. Baik. Tiba-tiba saja di situ ada pelayan yang membawa makanan ringan. Tidak bagus, aku akan ditemukan. Langsung gabruk saja di sini sang pelayan di sergapnya. Nyonya memintaku untuk menghancurkan korpi yang ada racunnya. Siapa yang mengira aku akan bertemu sang Marquez di sini? Kau colah. Itulah di sini. Apa yang harus kulakukan? Aku harus kulakukan apa yang harus kulakukan di dalam batin sang pembantu itu. Tuanku, apa kau tidak apa-apa? Ya, aku baik-baik saja. Periksa apakah ada yang salah dengannya. Baik kalau begitu. Bukankah ini Cui-Cui, pembantu wanita pertama? Mengapa dia ada di sini? Kata sang pembantu di sini. Oh, aku sungguh pembantu yang bodoh. Aku menabrak sang Marquez di sini sambil teler. Oh, dia tuh masih hidup. Kirain udah mati, kata pembantunya yang satu dia lagi. Aku janji lain kali tidak akan menghalangi jalan sang Marquez. Di sini sambil mengemasi barangan. Ini? Rupanya ketahuan. Di mana kau mendapatkan herbal ini dan apa yang kau lakukan dengannya? Rupanya di sini sang bantunya MC mengetahui barang itu. Penjaga, tangkap dia. Diamlah, jangan tertangkap. Di sini sang MC menghentikannya. Kau bisa pergi dari sini. Baik, dimengerti. Tuan, herbal ini beracun. Apa yang kau lakukan? Aku memiliki aturanku sendiri, kata sang MC. Aku sudah tahu. Mari menghadapi yang mulia terlebih dahulu, kata sang MC di dalam hatinya. Tiba-tiba sang pelayan lari-lari ke sana ke sini karena kegawatan ini. Nona, ada yang terjadi. Ini gawat banget. Apa yang kau beributkan? Jangan mengejutkan tuan muda. Dia jadi batu kan? Long, putra berumur 6 tahun dari Long Huasan dan Lu Xie, berkemungkinan besar menjadi ahli waris dari Marquez. Longer, kau ini pergi bermain dulu. Baik, ibu jangan terlalu berlebihan bekerja ya. Tenang saja, kata sang ibu. Beritahu aku apa yang terjadi sehingga kamu sepanik itu, kata sang besar di sini. Aku seharusnya tadi membuang herbal ini, tetapi aku bertemu Marquez di pintu. Apa? Apa yang kau lakukan? Apa dia mengetahuinya? Tidak, jika dia mengetahui, bagaimana bisa dia tidak mengejarnya? Tunggu dulu, apakah dia masih memiliki rasa sayang terhadapku? Di sini Nona pun bertanya-tanya tentang kelakuan sang MC. Nona, apa yang harus kita lakukan mulai sekarang? Ayo, kita pergi dan temui sang Marquez. Bagaimana dengan herbalnya? Tentu saja, simpan dan pakai perlahan saja untuk meracuni suami kita. Linger. Oh ibu, inilah semua yang seharusnya kumiliki. Aku sebagai ibumu pasti akan membantumu untuk mendapatkan warisan. Anjir, tuanku, ini adalah rumah bangsawan Marquez. Oke, kalau begitu, kenapa kita harus berhati-hati seperti ini? Diam, kita akan pergi ke halaman Putri Chengle. Kita sepastinya tidak boleh membiarkan Lu Xie dan Wang Pingting tahu tentang ini. Suaramu tidak terdengar lemah. Ternyata Marquez takut kalau nona pertama dan nona kedua akan cemburu berat. Cemburu apa enggak? Omong kosong. Aku takut kalau mereka akan membunuhku. Mereka adalah seorang killer, kata sang MC di dalam hatinya. Tuan, di sana. Baiklah, mari kita ke sana. Rupanya di sini ada sang MC terkejut. Tunggu. Lihat, ada apa? Itu
Nona pertama yang mulia sedang istirahat. Tolong datanglah lain kali. Di sini sang MC terkejut. Ternyata Lu Shui ada di sana. Aku kemari untuk mencari Marquez. Marquez tidak ada di halaman sini, Tuan. Bagaimana dia tahu aku ada di sini? Kata sang MC sambil menekak ajudannya itu. Anjir, ini lama-lama meninggoy ini ajudannya. Hei, dia nona yang menangani rumah tangga. Tidak ada yang tidak ketahui di rumah bangsawan Marquez, kata sang pelayan di sini. Aku selalu merasa kalau nyawa kecilku ini berada dalam bahaya yang besar. Rupanya aku menari di tangannya, kata sang MC dalam hatinya. Semuanya melihat bahwa Marquez datang kemari. Bagaimana bisa dia tidak ada di dalam? Nona pertama, Marquez sungguh tidak ada di sana. Rupanya habis ditampar ini pembantunya. Jika dia di dalam atau tidak aku tidak tahu. Kalau aku masuk dan lihat dengan mataku sendiri. Berhenti. Putri Chengli 18 tahun. Anjir, masih 18 tahun, cok. Tubuhnya lemah lembut, ia sangat menawan, serta berperilaku sopan dan masuk akal. Oh, dia Putri Chengli ya? Tuanku, walaupun yang mulia tidak suka keluar, dia juga adalah istri sahmu. Mengapa kau bertingkah seperti kau tidak mengenalnya? Kata sang pembantu di sini, melihat tuannya yang sedang cengok di depan tembok. Dia memang sangat cantik sih. Bukannya itu, yang mulia merupakan wanita tercantik di Zhao Mulia ini. Anjir, kata sang pembantu yang membenarkan pendapat tuannya itu. Anjir, memang cakep banget. Langsung di sini MC dengan terkejutnya dan mendupa sang pembantunya. Gila, aku merasakan detak jantungku, bro. Kamu tidak mengerti, katanya. Sang nona datang berkunjung, apa ada yang sesuatu yang penting di daerah sini? Aku adalah hal penting yang perlu didiskusikan bersama sang Marquez, kata nona pertama. Kalau begitu nona datang secara sia-sia. Marquez sungguh tidak ada berada di sini, kata sang putri itu. Jika nona tidak percaya silakan masuk dan lihat saja sendiri dengan kelapa Anda. Ini lupakan. Tentu saja aku percaya dengan apa yang dikatakan sang putri. Nona, pertama mari kita masuk dan melihat-lihat jika ada orang-orang yang berpikir kalau pekerjaan kami sedang menyembunyikan Marquez. Silakan. Yang mulia, aku bertingkah tidak sopan hari ini, maafkan aku. Kalau begitu sayonara. Selamat tinggal. Dia pergi begitu saja? Yang mulia, turun tangan sehingga nona pertama tidak berani bertindak lebih lanjut. Rupanya seperti itu. Marquez, apa kau masih belum mau keluar? Rupanya di sini putri tahu kalau sang MC sembunyi di balik tembok. Anjir. Halo Chengli, aku ada di sini. Masuk dan mari kita berbincang-bincang, kata sang itu. Ini hanya sebuah kesalahpahaman. Wanita ingin meracuniku. Aku belum bisa menangani dia sekarang. Karena salah paham, seharusnya Marquez menjelaskan dengan jelas kepada nona pertama. Jika tidak, bukankah yang akan menderita adalah Marquez sendiri, kata sang putri di sini. Dia pun meminum ini. Marquez, ku dengar kau terkena konflik dengan sarjana tua hari ini. Iya. Kenapa ya? Kau berpikir aku melakukan sesuatu yang salah? Tindakan Marquez juga demi yang mulia. Bagaimana bisa aku menyalahkanmu? Kata sang putri cantik itu. Maka bisakah kau beritahu tindakan apa yang kulakukan untuk yang mulia kali ini? Tua itu terus-menerus mengatakan kalau aku membohongi publik dan bahwa aku juga harus melepaskan posisiku dan mengembalikan kepada pemerintah. Kau adalah kakak yang mulia itu sendiri. Bukankah menurutmu apa yang dia katakan sangatlah wajar? Yang mulia sangatlah muda dan juga bukan karena bantuan Marquez tahun itu. Kemungkinan kejayaan kami berdua sekarang tinggallah riwayat. Rupanya seperti itu. Marquez telah mendedikasikan diri untuk melindungi Zhao Mulia. Aku mengerti maksud dan mulia juga mengerti maksudmu. Benarkah? Batin sang MC di sini. Kukira kalian berdua bersaudara juga seperti yang lain yang ingin membunuh Marquez ini, kata sang MC di sini. Aku Chengli tidak pernah memiliki maksud seperti itu. Rasa tidak terima kasih kepadamu. Jika Marquez tidak percaya, kau bisa menghukumku dengan cara apapun. Apa yang kau lakukan?
Tetapi tolong jangan mendengarkan fitnah orang-orang yang bertentangan dengan yang mulia. Tolonglah. Dan juga jangan biarkan para penjahat yang menginginkan tahta kerajaan berhasil menjalankan rencana pengkhianatan mereka. Marquez, aku Cengle tidak pernah berpikir untuk menyakitimu. Sambil merayu tersedak-sedak. Jika Cengle tidak setia kepada Marquez bahkan sedikit saja, aku akan disambar petir sampai mati. Oh, dia bersumpah orang itu sepastinya bukan dia, batin sang MC. Cepatlah berdirinya. Langsung di sini ada petir yang menyambar, gludar. Benar saja, sumpah itu langsung jadi kenyataan dan rupanya di sini Cengle batuk-batuk. Apa kau baik-baik saja Tuan Putri? Hah? Tidak apa-apa, ini hanya penyakit lama. Marquez tidak perlu khawatir. Seperti yang kau lihat Marquez, bahkan petirnya tidak mengenaiku. Jadi jelas bahwa surga juga mempercayai sumpahku. Yang itu tidak bisa dibahas ya, kata sang MC di sini sedikit ragu. Sungguh perempuan yang lembut berlutut dan bersumpah, dia pasti mengatakan yang sebenarnya, kata sang MC di dalam hatinya. Tidak, aku tidak bisa percaya. Lu Shui juga terlihat lembut dan berbudi luhur, tetapi di dalam semua itu hanya palsu belaka. Aku juga mempunyai skill mind reading. Aku akan melihat sedikit dengan membaca pikirannya. Kemarilah, aku akan membantumu berdiri, kata sang MC di sini. Aku terkadang demam, aku takut kalau Marquez tertular. Aku tidak keberatan kok. Biarkan aku melihat apa yang ada di dalam pikiran gadis ini, kata sang MC. Mind reading. Marquez, kenapa kau terus menatapku? Kata sang celeng yang nampaknya sangat takut kepada dirinya. Cengle, benarkah kau tidak pernah berpikir akan menyakitiku? Kata sang MC. Tidak pernah. Mengapa aku tidak bisa mendengar pikirannya ya? Bagaimana bisa seseorang tidak mempunyai pikiran? Dia tidak normal, kata sang MC di dalam hatinya. Marquez, kau menyakitiku. Mengapa aku tidak bisa mendengar pikirannya? Akan kucoba lagi. Marquez, apa yang sedang salah? Mengapa aku masih tidak mendengar apa-apa? Apa yang salah dari gadis ini? Marquez, apakah kau merasa tidak enak badan? Tidak apa-apa. Aku memiliki urusan penting sekarang. Aku akan pergi duluan, kata sang MC di sini. Apa yang ingin dia lakukan? Tuan Hao, jika bukan karenamu yang menyelamatkan kami berdua, aku tidak tahu siapa yang akan peduli dengan kita di tahta sekarang ini. Aku Cengle akan selalu mengingat kebaikan Marquez kepada kami berdua. Aku juga meminta Marquez untuk tidak mendengarkan fitnah dan perkataan orang-orang jahat itu. Seperti itukah? Di sini sang MC teringat waktu yang menolong sang kaisar dan sang putri. Maaf yang mulia, aku terlambat, katanya. Hari ini yang mulia telah menaiki tahta, kata sang MC di sini. Jika ada yang menolak untuk patuh, datang kemari dan lawanlah aku. Hidup yang mulia. Sang Marquez pun langsung menghambakan diri. Tidak ada yang lebih menginginkan Marquez untuk hidup sehat dan berumur panjang daripada diriku. Kalau gitu aku mempercayaimu. Dia benar. Tuan muda Zhou mulia masih bergantung padaku untuk melindunginya. Dia tidak punya alasan untuk membunuhku. Terima kasih Marquez. Bagaimana kalau kita Marquez, bukankah kau bilang ada urusan penting? Iya. Ada waktu untuk wanita. Waktu itu lebih penting daripada soal membaca pikiran. Kata sang MC di sini. Maka istirahatlah dan aku akan menemuimu nanti, kata sang MC di dalam hatinya. Aduh anjir. Akhirnya ada istri yang berharap aku kebaikanku. Tetapi nampaknya tidak seperti itu. Hai, benda itu kotor, buang saja, kata sang putri di sini. Anjir, sama aja. Marquez, bukankah kau ingin menanyakan tentang cincin? Kenapa kau pergi sekarang? Sial, tak bisa aku percaya aku lupa tentang cincin. Haruskah kita kembali? Lupakan, lebih penting untuk mencari tahu tentang membaca pikiran. Itu merupakan fondasi dari keselamatanku. Baik, ada cara lain untuk mencari tahu asal dari cincin itu. Kemarilah. Apa? Mengapa Marquez mencari cincin tersebut? Batin sang MC. Jadi ini pikiran dari pembantuku. Mind reading kembali. Aku harap Marquez tidak membantuku mengusir hal yang sulit. Aku terlalu tertekan akhir-akhir ini. Marquez, ada apa? Sekarang aku benar-benar bisa mendengarnya.
Marquez ini sembari bisik-bisik pun sang pembantu di sini langsung tercengoh dengan idenya sang MC kita. Ini tidak bagus. Bukan kau menjanjikan tuang-tuang untuk membiarkan sarjana tua? Lagi pula kita tidak akan membunuhnya kan? Kata sang pembantu di sini. Jangan hanya berdiri saja, cepat pergi laksanakan. Baiklah tuan. Sistem keluarlah kau. Bagaimana bisa main ratingku gagal? Apakah kau produk cacat? Apakah main rating juga memiliki tingkatan? Main rating dasar tingkat reputasi 11. Anjir. Kalau gitu gue upgrade saja. Apakah aku mau meningkatkan reputasi untuk meningkatkan tingkat main rating? Iya. Main rating masih berada pada tingkat dasar dan proses update terjadi. Oke, aku sudah menghabiskan banyak mana dan tingkatan masih tetap di dasar. Berapa banyak poin reputasi yang bisa dibutuhkan untuk meningkatkannya? Diperlukan 1000 poin reputasi yang diperlukan untuk meningkatkan main rating ke sedang. Anjir, kata sang MC sambil lemes di sini. Dengan mengalahkan Wangtu, aku bisa mendapatkan poin reputasi, batin sang MC. Mulai dari sekarang, apakah harus aku makan, tidur, dan menghajar sang Wangtu setiap hari? Kata sang MC di sini. Tetapi dari jauh nampaknya istri pertama pun mendekatinya. Itu kan Marquez. Oke. Anjir, kenapa istriku pertama datang ke sini? Ini akan menjadi bencana, batinnya di dalam hatinya. Dan dengan tampang yang cantik rupawan, sang puna besar Suwe pun menghampirinya. Aduh, tingkat reputasiku berkurang satu demi satu. Tunggu sebentar. Jangan disedot semua, ntar aku sino. Sisakan poin untuk hidupku, batin sang MC di sini. Apakah peningkatannya sukses? Link, main rating tidak gagal. Setelah meningkatkan itu, aku masih mendengar pikiran Ji Sang beberapa saat yang lalu. Tapi kenapa gagal di Putri Cengle? Kau hanya bisa bergantung pada kontak fisik untuk membaca pikiran. Akan mungkin kehilangan kemanjuran saat bertemu dengan orang yang sangat waspada. Oh, seperti itu. Rupanya Putri itu waspada banget terhadapku. Suamiku, apakah kau sedang luang? Oh, sure. Kenapa kau di sini? Suamiku, apa yang membuatmu begitu gugup? Tidak. Siapa yang gugup sih? Aku tidak gugup. Aku selalu saja di sini sambil ngopi-ngopi, minum di kapal api. Akankah si suamiku ini percaya padaku? Apanya? Aku datang padamu untuk menjelaskan ini racun. Bukankah memang begitu? Rencana adalah diberikan padanya seolah Marquez, jadi kenapa aku saya yang masih perlu menjelaskannya? Bagaimana ini mungkin? Suamiku, apakah kamu lupa lagi? Ngomong-ngomong, aku bisa meramu ramuan obat. Saya juga diajarkan oleh Marquez sendiri, bukan? Apa yang sedang terjadi di sini? Aku tidak tahu apa-apa. Tidak ada yang bisa aku lakukan untuk membantu suamiku. Saya bisa mengajari kamu apapun yang ingin kamu pelajari. Suar, selama Anda berada di sisi saya, itu sudah merupakan bantuan terbesar bagiku, kata sang MC di sini kepada istri. Di sini pun dia teringat masa lalu ia mengajari ramuan herbal kepada istrinya itu. Apa yang mereka lakukan? Kenapa aku memberikan racun ke Lucio? Apa karena aku ingin bundir? Ini tidak masuk akal apa yang aku lakukan. Katakan padaku, kenapa aku memberikan obat-obatan itu? Rupanya sang MC dengan memegang atau kontak fisik, dia bisa membaca pikiran lawan jenisnya karena pikirannya sudah di-upgrade. Apa yang kamu lakukan padaku? Marquez pernah berkata bahwa kamu dapat memahami mendengarkan hati pikiran orang lain. Lalu mengapa tidak mendengarkan apa yang dikatakan hati Sue ini? Sambil menyodorkan melonya kepada sang MC. Lu Sue, tahu bahwa aku memiliki kemampuan membaca pikiran. Bagaimana ini mungkin? Dia pasti pura-pura padaku. Tenang, jangan panik. Dengarkan saja. Palsu, itu palsu. Semuanya palsu. Kenapa dia tersenyum? Tapi aku merasa seperti dia meratap. Baiklah kalau begitu. Sepertinya Marquez masih belum mengerti apa-apa. Tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat ya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Marquez, ini adalah yang kamu berikan sendiri. Obat Kipsake ini adalah ramuanku. Aku pernah mengatakan bahwa tidak peduli apa yang ku lakukan, tidak peduli apa yang
kita menjadi apa? Kata istrinya, selama ini saya mengambil hal ini, Anda akan membiarkan masa lalu menjadi masa lalu. Katanya lagi di sini, sekarang aku akan mengembalikannya ke suamiku. Bagaimana menurutmu? Ini, aku meminta Marquez untuk mengingat janjinya dan memenuhinya. Kata sang MC di sini, ini adalah bagian dari hormat kami.